warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ikonisia TV dimanapun Anda berada, semoga dilancarkan puasanya di bulan Ramadan yang suci ini dan kita semua bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di kesempatan kali ini saya, Sulhan, dan rekan saya Uda Rizky akan berbagi topik obrolan mengenai buka bersama gitu. Gitu ya Uda ya? Ya gimana Kang Sul? Jadi Uda Rizky gimana nih buka bersamanya kemarin ya? Buka bersama? Sejujurnya belum pernah buka bersama di tahun ini ya. Oh gitu? Iya. Udah ding sekali gitu. Ya kalau yang pengalaman terakhir itu kayaknya lumayan menarik ya. Dalam artian memang sesuai, kalau dalam bayangan saya memang sesuai dengan niatan awal mungkin ya bagi sebagian orang. Ketika buka bersama itu berarti konteksnya adalah menjalin silaturahim ya. Iya. Dalam artian mempererat komunikasi lagi ya, karena kebetulan kita juga di jurusan ilmu komunikasi. Iya, gitu. jadi buka bersama itu bisa menjadi forum untuk berkomunikasi dalam situasi tatap muka dan lebih interaktif lagi ya gitu. Oke. Kalau Kang Sul gimana? Kalau saya kebetulan baru sekali ya di tahun ini ya. Tapi sudah ada ajakan dari beberapa kawan organisasi, kawan-kawan dulu waktu sekolah ya, SD, SMP, SMA gitu, ada sendiri kan forum-forumnya. Saya kira gini ya, Uda Rizky, di bulan ini tuh bulan Ramadan ya, buka bersama kan menjadi semacam budaya yang istilahnya tidak pernah terlewatkan lah. Hampir setiap tahun pasti ketika bulan puasa itu masyarakat kita akan mengadakan buka bersama gitu. Nah gini udah, yang jadi masalah itu saya kemarin baca di Twitter, ada seorang warganet nge-tweet gini lah intinya, buka puasa ini dijadiin ajang untuk pamer dan seakan-akan merendahkan, ada potensi untuk merendahkan kawannya gitu ya. Jadi si netizen ini dia cerita kalau misalnya ada seseorang yang masuk ke forum buka bersama itu, kemudian kawannya yang ada di forum menyapanya dengan halo bos gitu, terus diikuti dengan nama instansi tempat si orang ini bekerja gitu. Nah di situ kemudian si netizen ini merasa ada kecenderungan untuk pertama mungkin menyombongkan diri ya bagi teman-temannya yang mungkin dia secara profesi lebih prestis lah mungkin ya ketimbang si orang tadi yang diajak bos ini gitu kan, karena mungkin dia bekerja di tempat yang kurang prestis atau gimana gitu menurut rombongan buka bersamanya gitu kan. Oh iya. Nah itu jadi persoalan, banyak yang retweet, banyak yang relate pengalamannya gitu Uda Rizky. Nah, Uda Rizky sendiri pernah nggak mengalami yang seperti itu? Kalau mengalami mungkin pernah ya, tapi nggak tahu mungkin saya apakah tipikal yang waktu itu masih yang bodoh banget dalam artian ketika buka bersama yang jelas bisa ketemu teman-teman lama gitu ya, meskipun ya tidak tertutup kemungkinan hal-hal seperti itu juga ada potensinya, dan bahkan mungkin bagi beberapa orang yang cukup peka, maksudnya bukan yang kayak saya, kalau misalkan kumpul ya udah saya juga udah masa bodoh dengan seperti itu mungkin ya, atau mungkin juga sempat ngerasain hal-hal seperti itu juga menjadi problem tentunya, yang mana semulanya tadi forum atau acara buka bersama ini bisa menjadi ruang ya bagi kita untuk menjalin silaturahmi, menyapa teman-teman yang dulunya susah ketemu, terbatas oleh yang namanya jarak dan waktu gitu kan. Akhirnya dengan momentum berbuka bersama ini akhirnya menjadi kayak semacam kesempatan tersendiri untuk melakukan itu. Tapi kalaupun memang ada yang seperti itu, secara fakta juga tidak tertutup kemungkinan bisa terjadi. Dari Rizky datang misalnya kan Pak dosen gitu. Ya, tapi terlepas dari itu semua kan itu menjadi sayang ya, gimana kayak misalkan kita sudah niatan awal hadir dalam, mungkin ada seseorang yang niatan awalnya hadir dengan muka yang gembira, ceria, tapi ketika buka bersama kok malah jadi forum
ajang kompetisi, ajang kompetisi, saling melemahkan dari yang satu dengan yang lain. Atau jangan-jangan saya juga nggak menutup kemungkinan jangan-jangan secara alam bawah sadar saya juga seperti itu gitu. Ya mungkin saya tidak menyebutkan secara lisan kalau saya sudah posisinya seperti ini loh, saya sudah seperti ini. Tapi mungkin cara saya merespon orang, terus ada orang yang kemudian pengen dekat dengan saya, ngajak komunikasi atau ngajak ngobrol, tapi sayanya responnya B aja gitu. Padahal orang itu mungkin bisa saja kayak semacam excited, wah ini Rizky udah lama nggak ketemu nih, gimana kabarnya. Tetapi karena saya mungkin sudah berada di posisi yang bukan melampau ya, yang circle-nya beda lah ya. Mungkin karena saya udah itu, akhirnya saya malah melirik ke teman-teman yang lain, teman-teman yang seperti itu, jadi tidak kerangkul. Atau mungkin sebenarnya karena emang nggak denger aja waktu dia nyapa gitu, jadi kiranya songong gitu ya. Tapi kan terlepas dari itu semua kan kita jadi kayak perlu refleksi kembali. Pada akhirnya ketika dalam forum silaturahmi seperti itu, ya lebih baik mengencangkan yang namanya komunikasi ya, karena kembali lagi kita di ranah komunikasi dan ngomongnya tentang komunikasi, ya itu bisa menjadi ladang amalan buat kita juga di satu sisi kan. Cuman gini udah Rizky, kalau sepengalaman saya itu jarang ya yang sebenarnya yang kemudian kayak semacam pengen meremehkan temennya yang lain karena mungkin posisi pekerjaannya atau karirnya sudah, dia merasa sudah lebih tinggi gitu ya, dengan tadi misalnya manggil datang-datang dipanggil bos gitu sambil nyebut institusi nama temannya yang kerja itu, atau mungkin dia merasa kehidupannya sekarang menjadi lebih baik karena sudah menikah. Akhirnya ketika ada temannya yang lajang ditanyain, "Oi, jomblo mulu, itu sendiri mulu kemana-mana, makanya nikah dong," gitu. Sebenarnya itu malah mungkin jarang ya dari sih. Kalaupun ada seperti itu, biasanya kawan-kawan serombongan yang lain cenderung ya ketawa-ketawa aja gitu, dibikin asik aja gitu ya. Nah tapi terlepas dari itu, sebenarnya saya sependapat juga dengan Uda ya, tentang refleksi buka bersama ini. Apakah mungkin kita bisa semacam revitalisasi nilai tertentu untuk melawan kecenderungan adanya budaya pamer ini, misalnya dengan menekankan nilai berbagi mungkin ya. Mungkin buka bersamanya tidak kemudian di restoran atau warung, tapi di rumah siapa begitu, dan di situ kita saling berbagi apa yang kita punya gitu kan. Iya. Mungkin bisa seperti itu ya udah Rizky ya. Ya bahkan saya baru kepikiran dari statementnya Kang Sul yang ngomongin kita bisa berbagi, itu bisa saja kita konteksnya berbagi dalam cangkupan yang lebih luas. Betul. Dalam artian misalkan karena kita udah lama tidak bertemu, kemudian kita mencoba untuk mengadakan buka bersama di panti asuhan atau barangkali di panti jompo ya, di tempat-tempat yang sekiranya mereka juga bisa mereka yang di luar circle kita tadi atau yang di luar pertemanan tadi itu juga bisa merasakan kehangatan dan keakraban seperti ini. Tapi kembali lagi, niat awalnya kan adalah ibadah. Betul. Nah, kita juga mesti saling mengingatkan toh. Kadang-kadang juga Kang Sul, saya sendiri bisa khilaf gitu kan. Yang namanya konteksnya tadinya niatnya ibadah malah jadi forum pamer gitu. Ya, begitulah ya pemirsa Ikonisia. Jadi supaya kita bisa menghindari potensi-potensi sombong, pamer gitu ketika di forum buka bersama, salah satu solusinya kita bisa merevitalisasi nilai berbagi tadi ya, ketika kita hendak mengadakan buka bersama, entah itu skalanya mungkin hanya teman-teman sekolah atau relasi kerja atau teman-teman kuliah gitu ya. Jadi sekian dulu dari saya dan Uda Rizky, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.